Gadis itu adalah seorang agen elit. Dengan penyamaran sebagai wanita hamil, ia masuk ke dalam gedung untuk menjalankan misi. Salah satu petugas keamanan menaruh curiga sehingga ia berpura-pura mengalami keluhan khas kehamilan. Petugas itu segera membantunya duduk lalu pergi untuk mengambil minuman. Begitu kesempatan datang, ia cepat bangkit dan menukar ponsel milik duta besar. Ponsel itu sudah dimodifikasi menjadi senjata elektromagnetik yang bisa membunuh target hanya dengan sekali aktif. Petugas keamanan sempat menghentikannya, namun hanya untuk memberinya minuman manis. Gadis itu melangkah masuk ke dalam lift, namun di sana ia bertemu penjaga lain yang sedang mencari pertolongan. Menyadari ancaman, ia langsung lumpuhkan orang itu sebelum alarm tersebar. Begitu pintu lift terbuka, beberapa petugas keamanan lainnya menghadangnya. Ia menembak untuk mengacaukan situasi, lalu berlari ke aula besar. Melihat jendela besar di sisi ruangan, ia menembaknya lalu menghantam dengan kursi hingga pecah. Saat para pengejar mendobrak pintu, perhatian mereka langsung tertuju pada jendela yang hancur. Mereka mengira ia melompat keluar. Padahal gadis itu telah menyelinap ke lorong darurat, melepas wig dan perut palsunya, lalu memakai kacamata. Dalam sekejap penampilannya berubah menjadi staf hotel biasa. Misi pun selesai dengan sempurna. Namun ketika mendekati titik penjemputan, ia merasa ada yang janggal. Lampu depan mobil yang menjemput penuh bekas benturan. Ia segera sadar itu jebakan. Tanpa ragu, ia berbalik dan melepaskan tembakan ke udara untuk memancing perhatian polisi. Ia berlari melewati barikade dan melarikan diri ke kawasan ramai pejalan kaki. Sementara itu, pria tersebut hanya bisa menarik napas panjang. Perempuan cerdas memang sulit ditangani. Ia ingin mengejar dengan mobil, tapi polisi di sekitar sudah mengangkat senjata listrik. Tak ada pilihan lain, misi ini dianggap gagal. Dan yang tidak diketahui, sang gadis pria tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Dulu ia juga seorang agen bayaran. Demi keluar dari organisasi, ia rela berpura-pura mati dan menitipkan putrinya pada seorang sahabat. Namun, takdir berkata lain. Beberapa tahun kemudian, sahabat itu meninggal dalam kecelakaan dan sang putri kembali jatuh ke tangan organisasi. Ia bahkan dilatih hingga menjadi agen andalan. Sang ayah sangat paham betapa berbahayanya dunia yang kini ditempuh putrinya. Karena itu, ia hanya berharap bisa bertemu sekali lalu, mengajaknya pergi bersama jauh dari bayangan organisasi.